Shalom saudara yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan merenungkan bagian dari Roma 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saudara, diceritakan ada seorang petani yang memelihara ayam, babi, dan sapi. Setelah sekian lama, barulah si petani menyadari kalau ada tikus di rumahnya yang bersahabat dengan ketiga binatang peliharaannya. Dan petani pun membeli dan memasang perangkap tikus guna menangkap tikus itu. Nah, saudara, melihat perangkap tikus yang dibuat petani, tikus ketakutan. Lalu dia mengadu pada sahabatnya Nona Ayam. "Celaka, Pak Tani membeli perangkap tikus. Ini bencana bagiku," ujar tikus. Nona Ayam menjawab, "Maaf, tapi itu bukan urusanku, itu urusanmu." Tikus yang tidak mendapat simpati Nona Ayam pergi ke Tuan Babi. Tuan Babi, Pak Tani membeli perangkap tikus. Ini berita mengerikan dan aku dalam bahaya." Tuan Babi berkata, "Wah, memang itu berbahaya untukmu. Tapi maaf, itu bukan urusanku. Lagi pula, perangkap tikus nggak bisa menangkap babi. Pergilah." Tikus pun kecewa dengan sikap Tuan Babi. Lalu pergi menemui Nyonya Sapi. Nyonya Sapi, tolonglah aku. Pak Tani sudah membeli perangkap tikus. Aku sungguh ketakutan." Nyonya Sapi kan tahu, tikus biasa lari ke sana kemari dan tidak tahu menginjak apa. Aku bisa terperangkap dan terbunuh. Nyonya Sapi menjawab, "Wah, kasihan amat. Tapi maaf tikus, itu bukan urusanku. Mungkin sudah menjadi takdirmu." Tikus yang tidak mendapat simpati satu sahabat pun pulang dan bersembunyi dalam liangnya dengan muram. Malam itu, seekor ular kecil yang berbisa menyelinap masuk ke rumah petani. Dan tidak sengaja ekornya terkena perangkap tikus dan terjepit. Istri petani pun datang untuk memeriksa apakah perangkap tikusnya sudah berhasil menangkap tikus. Nah, dalam keremangan malam, dia tidak melihat bahwa yang terperangkap adalah ular. Begitu mendekat, ular segera mematuk kakinya. Istri petani pun segera menghentakkan kakinya dan membuat ular itu terlepas dari perangkap tikus. Namun akibat racun ular, istri petani sakit. Dan ketika istrinya sakit dan tidak kunjung sembuh, petani berpikir, apa yang bagus untuk menguatkan orang sakit? Lalu dia punya ide, benar, sup ayam. Maka Nona Ayam pun dipotong dan berubah menjadi sup ayam. Namun sayangnya saudara, kondisi istri petani makin parah. Sanak saudaranya berdatangan melawat. Mereka harus dijamu dan diberi makan. Karena itu petani menangkap Tuan Babi, menyembelihnya dan segera memasaknya untuk para tamu. Tuan Babi kehilangan nyawanya. Kemudian meskipun sudah diupayakan, istri petani yang malang itu meninggal juga. Biaya pemakaman tidak sedikit. Untuk membiayai pemakaman istrinya, petani terpaksa memotong Nyonya Sapi. Sebagian dia jual dagingnya, sebagian lagi ia masak menjadi rendang untuk menjamu para pelayat. Jadi saudara, Nona Ayam, Tuan Babi, dan Nyonya Sapi kehilangan nyawa karena perangkap tikus. Betul. Tapi kalau kita lihat, persoalan utamanya bukan karena soal perangkap tikus. Persoalan utama cerita ini adalah tentang kepedulian. Ketika mereka mengatakan, "Maaf, itu bukan urusanku." Nah, saudara, bisa dibayangkan ketika kita terkena perangkap dosa, maka kita tahu hukumannya adalah maut dan murka Allah. Lalu dalam ketakutan akan hukuman dosa itu, kita datang pada Allah yang menjawab, konsekuensi dosa adalah maut. Dan maaf, itu bukan urusanku. Nah saudara, apa yang terjadi dengan kita? Tentu saja kematian dan hukuman dosa yang begitu mengerikan akan kita hadapi. Namun saudara, Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Bahkan ayat 9 menguatkan dengan berkata, terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Nah saudara, Allah tidak mengatakan maaf, itu bukan urusanku. Tetapi Allah mengatakan kita ini adalah urusannya. Dan Allah menghendaki kita juga
memiliki kepedulian yang sama kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin.